Topi Jerami. Ini akunnya Topi Jerami, nggak tahu nih dari mana. Mas, kalau puyuh kurus di usia 40 harian, apakah harus ganti pakan pedaging? Sebelumnya itu pakai pakan petelur. Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Masih di bulan suci Ramadan. Hari ini hari ke 15 ya. Nah, sudah separuh perjalanan kawan. Mudah-mudahan kita mampu melewatinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan di bulan yang baik, bulan yang suci semuanya. Amal ibadah kita diterima di bulan puasa ini. Tentu dengan rasa syukur kita masih diberikan kesehatan guys. Sehingga kita mampu beraktivitas seperti biasanya. Salam ceketer untuk rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Di kesempatan cuci tangan dulu. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini tentunya untuk rekan-rekanku semuanya. Para peternak yang ada di seluruh Nusantara. Dari Cianjur masuk terus. Terima kasih. Hatur nuhun Kang dari Cianjur, Bandung, Bogor, Purwakarta baru ngubungi. Kemudian yang di mana ya? Kalimantan semuanya, juga di Pulau Jawa semuanya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Apa kabar yang ada di Demak, keluarga kita, Jepara, mudah-mudahan cepat terselesaikan musibah yang ada di sana. Banjir ya, mudah-mudahan cepat terselesaikan. Juga rekan-rekanku semuanya, ini di sini coba kita menyapa. Kami ini terkadang buka komentar itu jarang ya, karena banyaknya kesibukan. Bukan berarti kok saya mengabaikan kawan-kawan semuanya yang tanya, yang pengen mencari solusi. Itu bukan ada maksud untuk mengabaikan, itu enggak. Di sini coba kita sapa dari Topi Jerami. Ini akunnya Topi Jerami, enggak tahu nih dari mana. Mas, kalau puyuh kurus di usia 40 harian, apakah harus ganti pakan pedaging? Sebelumnya itu pakai pakan petelur. Sebelumnya pakai pakan petelur. Ini saya tadi pemberian pakan, itu adalah pakan petelur kawan. Itu pakan petelur. Jadi di sini coba kita jelaskan pelan-pelan dulu. Umur 40 hari, puyuhnya kurus. Kalau puyuh kurus, pasti tidak bertelur. Itu pasti kawan. Saya sambil cari tempat duduk dulu, kita agak santai dulu saya ya. Ini kok nampaknya. Cuaca di Jambi hari ini panas. Kemarin juga full panas kawan. Jadi kita agak sedikit santai saja di sini ya. Kita sembari ngobrol, sembari membahas yang ditanyakan Topi Jerami tadi, tidak tahu dari mana. Jadi di waktu usianya 40 hari, itu puyuhnya kurus, bukannya kok malah gemuk. Puyuh kurus itu tentu dia tidak akan bertelur, kawan. Pasti, saya jamin, kalau kurus itu nggak bertelur. Apakah harus ganti pakan, Pak, untuk bisa bertelur? Iya, itu harus ganti pakan. Harus ganti pakan pedaging, Pak? Iya, harus ganti pakan pedaging dulu. Artinya gini loh, kawan. Ini mungkin kesalahan di awal, ya. Kita juga nggak bisa nyalahkan juga. Saya juga kalau lagi modal nggak ada, ngantuk kawan. Saya juga kalau lagi modal nggak ada, itu dulu pernah juga kita memakai pakan petelur. Dari netes tuh sudah saya kasih pakan petelur. Akhirnya apa? Kesalahan di situ. Hidup puyuh, hidup. Gemuk puyuh nggak seberapa gemuk. Ya bisa betelor, kita pakai pakan petelur itu bisa betelor, tapi lama, terlalu lama. Dan kita lihat protein petelurnya. Kalau protein itu kurang dari 20%, ya itu tidak akan gemuk, hanya bertahan gitu loh. Hanya bertahan. Kalau proteinnya itu hanya 17, 16 itu bisa-bisa, tapi kurang bagus untuk DOQ dari netes sampai umur 40-an hari itu kurang bagus. Menyikapi permasalahan ini tadi, di umur 40 hari, bukannya gemuk malah tambah kurus. Lah tambah kurusnya ini kan tentu dengan pakan itu tadi.
Penyebabnya kan dengan pakan. Nah, memang betul harus dipakai pakan pedaging lagi, kawan. Cari pakan pedaging yang proteinnya bagus. Yang mungkin di atas 20% dulu lah untuk menggenjot. Atau 22 atau berapalah. Yang penting dia itu kualitasnya kualitas bagus. Jadi supaya tujuannya itu puyuh itu cepat bertelur, cepat balik lagi, gemuk lagi gitu loh. Kalau puyuh itu sudah gemuk, balik ke standar lagi, barulah dia akan bertelur, belajar bertelur. Nah, kemudian belajar bertelur itu nanti setelah dia telur normal, setelah dia telurnya itu normal ya, bulatnya normal, semuanya normal, baru nanti kita oper ke pakan petelurnya. Nah, ngoper pakan ke petelurnya, ganti pakan lah, bukan ngoper. Kalau dioper itu kok bahasanya kurang ini ya. Ganti pakan. Jadi kalau kita ganti pakan itu pelan-pelan. Kita campurkan dulu puyuh pedaging kemarin itu dengan pakan puyuh petelur kita campurkan. Lama-lama pakan yang pedaging kita kurangi, lama-lama kita hilangkan yang pakan pedagingnya itu tadi. Gantilah kita menggunakan pakan petelur puyuh itu tadi. Tetapi dengan satu catatan, harus sudah bertelur normal dulu, kawan. Kalau belum, nanti terjadi kendala lagi. Biasanya pengalaman saya seperti itu. Nah, di umur 40 kurus. Terus kemudian mau diganti pakan pedaging, ya memang harus. Itu harus diganti pakan pedaging dulu. Kenapa harus? Karena kalau kurus dia nggak bakalan, kawan, dia bisa bertelur dan nggak bakalan dia akan bertelur dengan normal. Makanya memang betul harus diganti dengan pakan pedaging. Kalau nggak kita ganti dengan pakan pedaging, nonsen kita akan berhasil dan tidak akan mungkin telur itu bisa bertelur dengan maksimal dengan waktu yang sudah biasanya kita tentukan. Kalau untuk puyuh itu biasanya di 45 hari itu maksimalnya itu harus bertelur. Kalau di 45 hari ternyata belum bertelur, kita wajib mencurigai, kawan. Ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kok nggak bertelur? Kurang apa? Nah, itu memang kita harus peka terhadap ternak kita supaya tidak menimbulkan kerugian kita yang makin bertambah, kawan. Nah, mulai dari situlah maka ayo kita sama-sama ngurusi ternak kita dengan ikhlas jalani. Kalau kita ngurusnya separuh-separuh ya hasilnya ya separuh-separuh, kawan. Hasilnya ya tentu ya nggak maksimal. Kalau kita ngurusnya pun nggak maksimal, maka hasilnya pasti tidak akan maksimal. Oleh karena itu memang ya kita konsultasi itu ya ke jalur yang benar lah. Istilahnya kita kendala di puyuh ya kita konsultasinya ke tukang puyuh. Kalau kita kendalanya di puyuh kita ngobrolnya sama tukang pelihara sapi, tukang pelihara kambing ya tidak nyambung. Yang sapi ya nanti ngobrol dengan pengalaman yang sapi, yang kambing yang ngobrol dengan pengalaman yang tukang kambing. Jadi bertanyalah dengan orang yang benar. Gitu. Jadi supaya kita lebih fokus lagi, lebih bisa mempelajari apa sih kekurangannya, lebih kita mempelajari kenapa terjadi seperti ini. Nah, rekan-rekanku kembali ke pokok pertanyaan itu tadi, di umur 40 hari belum bertelur. Malah dia tambah kurus, karena kemarin menggunakan pakan petelur. Harusnya pun, kalau menggunakan pakan petelur itu juga ya, nggak tambah kurus sih, normal sih sebenarnya. Bisa juga sih kita menggunakan pakan petelur terus untuk sampai dia bertelur bisa juga, tapi lambat. Makanya kalau mau diganti pakan pedaging dulu ya nggak apa-apa. Cuman kan lihat proteinnya. Kita lihat proteinnya, kita tengok proteinnya, cari protein yang bagus. Balik-balik lagi kan ke situ. Sebenarnya menggunakan pakan petelur dari DOQ dari ketika netas sampai dia bertelur itu ya bisa. Ya menelur, cuman lambat, kawan. Bisa jadi 2 bulanan, 60 hari, 65 hari bisa jadi dia bertelur. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu rekan-rekanku semuanya. Terima kasih ya. Boleh kita pakai pakan petelur itu boleh. Tapi kalau keadaan itu tadi kurus ya, dengan catatan yang dibilang itu tadi kurus, ya kita ambil oper lagi ke pakan pedaging. Karena yang dibilang tadi dengan topi jerami tadi itu kurus, puyuh kurus. Makanya benerlah kita ganti pakan pedaging.
Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku, rekanku semuanya, kita membahas yang lain lagi karena ada beberapa pertanyaan di situ mungkin yang kita bantu sama-sama. Untuk rekan-rekan para suhu, para rekan-rekan yang ahli di bidang puyuhnya ya silahkan komentar, kita bantu sama-sama kawan-kawan kita yang masih ada terkendala, kita sampaikan saja pengalaman kita. Ya memang kalau ada referensi lain yang lebih bisa untuk ditiru, dicontoh ya silahkan saja. Namanya kita juga sama-sama belajar. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawanku semuanya.